Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kombinasi bisnis dengan mengacu kepada PSAK 22. Saya mulai dari definisi dari kombinasi bisnis itu sendiri. Kombinasi bisnis atau business combination adalah perolehan pengendalian satu atau lebih perusahaan yang disebut acquiree atau investee oleh satu perusahaan tertentu yang disebut acquirer. Jadi dalam kombinasi bisnis ada dua pihak yang terlibat di sini. Yang pertama, perusahaan yang diambil alih kendalinya atau acquiree dan perusahaan yang mengambil alih disebut acquirer atau investor. Nah, untuk mengambil alih atau untuk dapat posisi kendali bisa diperoleh melalui pengambil alihan aset dan liabilitas atau pengambil alihan ekuitas. Controlling interest in equity. Nah, dalam kombinasi bisnis itu juga termasuk perolehan bisnis dari si acquiree atau investee. Jadi tidak hanya memperoleh asetnya saja. Kalau hanya beli asetnya saja, maka itu bukan kombinasi bisnis, itu akuntansi untuk perolehan aset biasa saja. Tapi dalam kombinasi bisnis itu juga mencakup perolehan bisnis dari si acquiree. Nah, untuk mengambil alih aset, liabilitas atau ekuitas acquiree, si pengambil alih atau acquirer tadi bisa mengeluarkan kas atau aset lain, bisa menimbulkan liabilitas pakai utang, membelinya, atau bisa menerbitkan saham dengan ekuitas. Atau bisa juga kombinasi dari ketiganya, tergantung dari si acquirer. Untuk mengambil alih itu mengeluarkan apa. Nah, dalam kombinasi bisnis, itu bisa dilakukan melalui yang pertama ada peleburan atau fusion. Nah, peleburan atau fusion itu dibedakan menjadi dua, merger dan konsolidasi. Jadi dalam peleburan atau fusion nanti ada yang melebur, bisa salah satu atau dua-duanya melebur atau dibubarkan. Kemudian yang kedua bisa juga melalui akuisisi. Saya ulangi, kombinasi bisnis bisa dilakukan melalui yang pertama peleburan atau fusion. Kalau dilakukan melalui peleburan atau fusion bisa menggunakan merger atau bisa juga melalui konsolidasi. Nah, nanti kita lihat yang melebur itu apakah salah satunya saja atau dua-duanya. Nanti kita lihat. Kemudian bisa juga melalui akuisisi. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang melebur dulu, fusion. Yang pertama ada merger. Merger merupakan kombinasi bisnis dengan cara mengambil alih secara langsung kekayaan bersih atau net asset satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lain. Perusahaan yang mengambil alih kekayaan bersih perusahaan lain tetap mempertahankan identitasnya dan melanjutkan usaha sebagai satu kesatuan ekonomi yang lebih besar. Sedangkan perusahaan yang kekayaan bersihnya diambil alih, dibubarkan dan kehilangan identitasnya. Jadi bentuk kombinasi bisnis yang pertama, fusion atau melebur. Kalau bentuknya merger, maka si acquiree hilang atau dibubarkan. Kemudian bergabung dengan perusahaan yang mengambil alih atau acquirer. Contoh di sini. Misal PT A melakukan kombinasi bisnis dengan PT B. PT A melanjutkan kegiatan usaha kedua perusahaan tersebut dengan mengambil alih kekayaan bersih PT B. Selanjutnya PT B dibubarkan. Contoh yang pernah terjadi adalah Bank CIMB Binaga dengan Bank Lipo pernah merger.
pengakuisisi atau acquirer yang mengambil alih adalah CIMB Niaga, sedangkan Bank Lipo yang diambil alih atau acquire itu dibubarkan. Jadi Bank CIMB Niaga tetap mempertahankan operasi dan identitasnya, kemudian perusahaan yang bergabung yang diambil alih dibubarkan. Contoh lain di sini adalah Bank Amerta di-merger juga dengan Bank Niaga. Bank Amerta yang dibubarkan. Oke, jadi kalau dibikin ilustrasi di sini misalkan ada kombinasi bisnis antara PT A dan PT B. PT A sebagai acquirer, kemudian PT B di sini adalah acquiree. Maka PT B ini dibubarkan, kemudian bergabung dengan PT A. Jadi PT A meneruskan bisnis PT B. Oke, jadi kalau dibuat ilustrasi, contoh lain misalkan di sini ada PT Makmur dan PT Jaya melakukan kombinasi bisnis. PT Makmur sebagai acquirer yang mengambil alih, PT Jaya di sini acquiree yang diambil alih. PT Makmur mengambil alih aset liabilitas dari PT Jaya dengan melakukan investasi dengan menerbitkan misalkan saham, liabilitas, kas atau aset lain yang dicatat sebesar nilai wajar. Jadi investasi PT Makmur ke PT Jaya dicatat sebesar nilai wajar. Kemudian PT Jaya acquiree-nya ini dibubarkan. Kemudian aset dan liabilitas PT Jaya diserahkan ke PT Makmur di sini. Yang oleh PT Makmur dicatat sebesar nilai wajar. Jadi PT Makmur sebagai PT penerus tetap jalan, tidak dibubarkan. Kemudian PT Jaya acquiree yang diambil alih oleh PT Makmur dibubarkan. Berikutnya contoh bentuk kombinasi bisnis dengan melebur atau fusion, yakni konsolidasi. Definisinya adalah merupakan kombinasi bisnis dengan cara mendirikan perusahaan baru untuk mengambil alih kekayaan bersih dua atau lebih perusahaan lain. Atau dengan kata lain, dalam konsolidasi akan dibentuk satu perusahaan baru dan perusahaan yang terdahulu dibubarkan. Jadi beda dengan merger tadi. Kalau merger tadi, yang dibubarkan adalah yang diambil alih. Jadi A plus B sama dengan A. Tapi kalau dalam konsolidasi, perusahaan baik acquirer maupun acquiree, dua-duanya dibubarkan dan membentuk perusahaan baru. Kita lihat contohnya. Misal PT A melakukan kombinasi bisnis dengan PT B untuk melanjutkan kegiatan usaha kedua perusahaan tersebut. Saya ulang, misal PT A melakukan kombinasi bisnis dengan PT B. Dan untuk melanjutkan kegiatan usaha kedua perusahaan tersebut dibentuk PT C yang mengambil alih kekayaan bersih PT A dan PT B. Selanjutnya, PT A dan PT B dibubarkan. Contoh yang pernah terjadi itu adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri itu adalah merupakan penggabungan dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor. Jadi bank-bank ini semuanya dibubarkan dan membentuk perusahaan baru yang namanya Bank Mandiri. Itu adalah bentuk kombinasi bisnis dengan cara konsolidasi. Jadi kalau misalkan dibuat ilustrasi, PT A dan PT B melakukan kombinasi bisnis, maka PT A dan PT B ini dibubarkan dan dibentuklah perusahaan baru yang namanya PT C. Jadi konsolidasi PT A ditambah PT B sama dengan PT C misalnya ilustrasinya. Kemudian ini ilustrasi lagi untuk konsolidasi, misalkan PT Makmur Jaya itu
merupakan penggabungan dari PT Makmur dan PT Jaya. Jadi PT Makmur Jaya sebagai PT penerus dan PT Makmur dan PT Jaya nanti akan dibubarkan. Jadi PT Makmur Jaya melakukan investasi ke PT Makmur dan ke PT Jaya berupa saham, liabilitas, kas atau aset lain. Kemudian perusahaan yang dibubarkan ini PT Makmur dan PT Jaya setelah dibubarkan aset dan liabilitasnya kemudian diserahkan ke PT Makmur Jaya. Nah, aset dan liabilitas dari PT Makmur dan PT Jaya itu dicatat sebesar nilai wajar. Jadi diterima oleh PT penerus dicatat sebesar nilai wajar. Oke, berikutnya kalau tadi kita bicara jenis kombinasi bisnis dengan melebur atau fusion, tadi ada dua. Yang pertama merger, kemudian yang kedua ada konsolidasi. Kalau merger tadi A plus B sama dengan A, jadi perusahaan yang diambil alih hilang. Kemudian konsolidasi juga ada yang melebur, tapi kalau konsolidasi dua-duanya hilang atau dibubarkan. Jadi PT A ditambah PT B sama dengan PT C atau membentuk perusahaan baru. Nah, jenis kombinasi berikutnya yang tidak termasuk dalam melebur, jadi tidak ada yang melebur, itu adalah akuisisi. Akuisisi adalah kombinasi bisnis dengan cara mengambil alih posisi kendali atau kontrol satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lain. Kemudian setiap perusahaan yang mengadakan penggabungan badan usaha tetap eksis. Saya ulangi, jadi setiap perusahaan yang mengadakan penggabungan badan usaha tetap eksis dan melanjutkan kegiatannya. Jadi tidak ada dalam akuisisi itu tidak ada perusahaan yang dibubarkan. Perusahaan yang menguasai posisi kendali disebut induk. Sedangkan perusahaan yang dikuasai disebut anak. Jadi dalam akuisisi itu muncul istilah yang namanya anak perusahaan dan induk perusahaan. Ada induk, ada anak. Nah, induk ini berarti yang memperoleh kendali. Anak berarti yang diambil alih kendali. Jadi induk menguasai posisi kendali atas anak. Contoh di sini. Misal PT A melakukan kombinasi bisnis dengan PT B melalui pengambil alihan mayoritas saham biasa PT B dari pihak lain. Kedua perusahaan tidak dibubarkan, tetapi PT B di bawah kendali PT A. Acquirernya. Contoh yang pernah terjadi itu adalah Carrefour dengan Alfa. Carrefour melakukan kombinasi bisnis dengan Alfa dalam bentuk akuisisi. Jadi Carrefour-nya masih ada, Alfa juga ada, tapi status mereka Carrefour ini adalah yang mengambil alih kendali Alfa itu disebut induk. Jadi Carrefour ini disebut induk, kemudian Alfa disebut anak perusahaannya Carrefour. Anak perusahaan. Di dalam akuisisi tidak ada yang dibubarkan. Masing-masing tetap eksis. Contoh Carrefour. Carrefour mengakuisisi Alfa. Carrefour tetap jalan, Alfa juga tetap jalan sendiri. Tapi statusnya Carrefour ini adalah induk dari Alfa, atau Carrefour memegang kendali dari Alfa. Kemudian Alfa itu menjadi anak perusahaan dari Carrefour. Oke, jadi kalau diilustrasikan dalam akuisisi PT A dan PT B sama dengan PT A dan PT B. Jadi masing-masing masih tetap mempertahankan identitas dan operasi perusahaannya. Oke, jadi ini ilustrasi lanjutan. Misalkan PT Makmur dan PT Jaya melakukan kombinasi bisnis bentuk akuisisi, maka PT Makmur dan PT Jaya ini tidak ada yang dibubarkan. Jadi PT Jaya yang diambil alih kendalinya juga tidak
dibubarkan. Hanya PT Makmur melakukan investasi ke PT Jaya dengan menerbitkan saham, liabilitas atau aset lain yang dicatat sebesar nilai wajar. Oke, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis kombinasi bisnis. Sekarang kita belajar alasan kenapa perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Pasti ada manfaatnya. Manfaat yang pertama itu adalah cost advantage. Jadi keunggulan dari segi biaya itu lebih murah ketimbang membangun sendiri. Jadi ketika kita melakukan kombinasi bisnis, otomatis kita dapat fasilitas yang didapat dari perusahaan yang diambil alih daripada bangun sendiri atau bikin sendiri, tentu lebih mahal. Kemudian keuntungan yang kedua, lower risk, risikonya lebih rendah. Dalam hal apa? Dalam hal risikonya daripada mengembangkan sendiri. Jadi karena perusahaan yang diambil alih itu sudah punya nama sendiri, sudah punya produk yang dikenal pasar, jadi resikonya lebih kecil. Kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah fewer operating delays. Jika fasilitas yang didapatkan dengan membeli, maka kegiatan perusahaan bisa langsung beroperasi karena tinggal melanjutkan daripada melalui pembangunan sendiri yang butuh waktu atau makan waktu, misalkan untuk ngurus izinnya, pembangunannya, dan termasuk masih uji coba. Jadi kalau kita kombinasi bisnis, maka fasilitasnya itu bisa langsung dipakai, langsung digunakan untuk beroperasi daripada membangun sendiri. Kemudian yang keempat, avoidance of takeover. Keuntungan yang keempat, avoidance of takeover. Jadi dengan melakukan kombinasi bisnis, harapannya perusahaan akan semakin besar dan kuat. Jadi kemungkinan diambil alih oleh perusahaan lain itu lebih kecil atau bisa dihindari. Kemudian manfaat yang kelima itu adalah acquisition of intangible asset. Jadi dari perusahaan yang kita peroleh kendalinya, itu kita bisa dapat yang namanya kalau yang diambil itu ada paten, mineral right, goodwill, database pelanggan, nama baik perusahaan, kemudian manajemen yang baik, lokasi yang baik dari perusahaan yang kita ambil alih. Oke, itu adalah manfaat kombinasi bisnis, manfaat dan alasan kombinasi bisnis. Kemudian jenis kombinasi bisnis itu bisa horizontal, bisa vertikal, bisa conglomeration. Horizontal integration artinya perusahaan yang bergabung itu masih dalam satu industri yang sama. Jadi industrinya masih sama dengan perusahaan yang mengambil alih. Contoh, bank dengan bank. Pabrik komputer dengan pabrik komputer. Jadi industrinya sama antara acquiree dengan acquirer. Kalau vertical integration, perusahaan yang bergabung masih dalam satu industri tapi beda level atau tingkat operasional. Misalkan restoran cepat saji gabung dengan peternakan ayam. Jadi peternakan ayam ini nanti akan supply restoran cepat sajinya. Jadi masih dalam satu industri yang sama tapi beda level. Contoh lain misalkan pabrik konveksi gabung dengan pabrik tekstil. Jadi masih dalam industri yang sama. Kemudian yang ketiga, jenis kombinasi bisnis yang ketiga, conglomeration. Kalau conglomeration itu perusahaan yang bergabung itu sama sekali tidak ada hubungan. Contoh, pabrik obat dengan telepon seluler, sama sekali nggak ada hubungan. Mie instan dengan pabrik semen, Indofood dan Indosemen misalkan, sama sekali nggak ada hubungan. Oke, itu jenis kombinasi bisnis. Berikutnya akan saya jelaskan tentang akuntansi kombinasi bisnis di video berikutnya. Oke, terima kasih.